Ah, Nah ini saudara-saudariku yang nama Allah SWT. Nah ini baru saja kita sambil nunggu teh ini. Oke, kita langsung masuk saja ya. Ini Teh Nurul Fadilah, salah satu mahasiswi di Universitas Internasional Afrika di ibu kota Sudan, yaitu di daerah Khartoum. Oke, bisa bergabung Teh Nurul? Oke. Nah, ini baru masuk ya. Masih persiapan, oke. Udah ya? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh Nurul, gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik. Kabar Gimana baik. di sana kabarnya? Alhamdulillah baik. Di negara Kuwait, alhamdulillah sehat walafiat. Oh, Alhamdulillah. alhamdulillah. Sinyal di Sudan gimana Teh? Kenapa? Sinyal? Sinyalnya? Hmm, Sinyalnya biasa suka ada gangguan gitu kalau di Sudan. Tapi alhamdulillah sih sekarang lagi lancar. lagi lancar gitu ya? Ya. Oke. Mungkin ya, ini alhamdulillah kita telah bergabung Teh Nurul Fadilah, salah satu mahasiswi yang berada di Sudan, ya, yaitu sekarang mungkin ya, Teh Nurul gini, kalau Idul Fitri di Sudan itu seperti apa tuh? Mungkin ada kebudayaan tersendiri atau gimana tuh masyarakat Sudan tuh seperti apa merayakan hari Idul Fitri itu? Biasanya atau pas lagi masa pandemi kayak gini? Ya biasanya oke dan masa pandemi juga oke. Hmm. Kalau biasanya sih biasa aja kalau misalkan di apa namanya di Sudan itu malah yang lebih ramai itu kalau Idul Adha. Jadi Idul Fitri itu biasa aja. Jadi bahkan tuh malam itu yang takbiran tuh bisa dihitung lah apa namanya beberapa masjid aja yang takbiran. Terus juga takbiran ya takbiran biasa nggak ada nada-nadanya kayak kita nggak ada apa namanya nggak ada beduk-beduknya juga. Terus juga pas Lebaran Idul Fitri juga setelah sholat id biasa kan setelah sholat id ya udah nggak ada apa namanya acara-acara lagi gitu jadi emang masyarakat Sudan itu nggak terlalu apa ya nggak terlalu hmm, meramaikan Idul Fitri cuman kalau Idul Adha baru mereka ramai gitu terus kalau misalkan orang Indonya biasanya kita suka ada acara gitu ada acara di mana di Wisma gitu ada acara di Wisma terus juga apa namanya sholat id bareng di Wisma KBRI terus juga silaturahmi terus apa namanya halal bihalal ya salam-salaman maaf-maafan gitu makan bareng gitu terus biasanya suka apa namanya organisasi-organisasi di sini tuh biasanya organisasi kemahasiswaan terus juga organisasi masyarakat biasanya suka ngadain ini open house gitu tapi kalau misalkan lagi pandemi kayak gini eh, apa namanya sholatnya di rumah masing-masing terus juga karena apa namanya mahasiswa Indonesia kan mayoritas di asrama ya jadi memang kita kemarin juga udah 2 bulan ini tuh di lockdown di asrama jadi nggak bisa kemana-mana dan bahkan sholat itu juga kita harus di masjid asrama gitu jadi emang kemarin tuh Idul Fitrinya benar-benar beda dari tahun-tahun sebelumnya Sangat beda sekali ya, betul-betul. ya. Berarti itu berarti pemerintah Sudan menerapkan sistem lockdown gitu ya? Iya, udah lama. Bahkan dari pas apa namanya, ada yang apa ya, ada yang tersuspek 1 orang dan kemudian dia positif, itu langsung pemerintah Sudan tuh langsung menerapkan lockdown gitu. Masya Allah. Jadi kalau sekarang udah berapa yang kena COVID-19 di Sudan sekarang? Udah sekitar 4 ribuan lebih. 4 Jadi ribuan udah lebih. banyak. Iya, Udah banyak ya, 4 ribu lebih. udah banyak. Di sini udah 23 ribu Kuwait ini. 23 ribu. Iya, Nah, sama kayak kayaknya Indo. itu sama kayak Indo. Tapi gimana di sana? Maksudnya apa namanya pemerintahnya Nah, kalau di ini Kuwait sih nanganinnya?
Kalau sebelum Ramadan tuh pakai lockdown parsial, jadi siang bisa keluar, tapi harus mengikuti protokol kesehatan. Dan sebelum dan di tanggal 15 Ramadan sampai tanggal 8 Syawal itu diadakannya lockdown 24 jam, dan bagi yang ingin belanja di saat itu sebenarnya bisa, tapi harus artinya harus daftar online lewat di web Kementerian Perdagangan di negara Kuwait. Nah, ketika nanti keluar, ketika dijegat polisi, tinggal lihat ini ya surat perizinannya gitu. Jadi harus buat surat izin dulu terlebih dahulu. Berarti Nah, ketat gitu. ya. Ketat sekali. Ya di awal Maret juga masjid paling duluan ditutup Kuwait. Masjid ditutup tuh paling duluan tuh Kuwait. Ya. Oh, gitu. Tapi orang Indonya aman kan di sana? Orang Indonesianya? Orang Indonesia alhamdulillah aman lah, masih terjamin gitu. Alhamdulillah masih aman. Nah itu cerita itu di Kuwait ya. Kalau ini Sudan, kalau masjid ditutup mulai kapan tuh? Ada tutupan masjid kah Udah. atau gimana? Jadi emang ada beberapa masjid yang ditutup, ada juga yang masih buka gitu. Jadi nggak semua masjid ditutup sih. Jadi masih ada yang buka juga. Masih ada yang buka juga ya, betul-betul tuh. Sebenarnya udah dari lama, udah dari sejak diberlakuin lockdown itu di Sudan udah udah ditutup masjid, udah disuruh sholat di rumah masing-masing gitu. Tapi ada beberapa masjid yang masih buka. Apakah itu yang masjid dibuka itu karena itu termasuk zona hijau atau gimana tuh? Enggak juga, karena memang kan di sini tuh zona merah itu di ibu kota ya, di ibu kota, dan mayoritas orang Indonesia itu WNI itu, baik itu mahasiswanya, baik itu TKW, TKI-nya, itu tuh kan ada di ibu kota juga, pada tinggal di ibu kota juga. Jadi kita itu udah masuk zona merah gitu. Dan ada beberapa masjid juga yang masih buka itu ya di Hortum ini gitu. Ya. Berarti Idul Fitri dulu sampai sekarang benar-benar sangat berbeda gitu ya Teh ya? Iya, beda banget. Ya sekali. Sepi. Sepi Iya. ya. Mungkin Teh ceritakan negara Sudan itu apa gitu kan? Apa itu negeri Sudan itu? Sudan. Biasanya kalau misalkan yang yang ter yang terbesit di kepala orang-orang tuh kalau misalkan udah dengar Sudan biasanya ini ya, panas gitu kan ya. Terus apalagi Sudan itu panas, terus negara miskin, terus apalagi ya, pokoknya banyak hal-hal negatif yang tersebar, yang hanya diketahui orang lain gitu, hal-hal negatif aja. Padahal Sudan itu kalau misalkan kita emang benar-benar menyelami dan emang benar-benar ada di Sudan gitu, kita bakal tahu Sudan itu keindahan dan mutiara-mutiara yang terpendam di Sudan gitu. Bahkan kalau misalkan jadi dari Sudan dulu ya. Sudan itu negara yang terletak di benua Afrika. Yang terletak di benua Afrika, jadi tetangga Sudan itu Mesir, dan sebelah sininya itu Saudi Arabia. Jadi kita bisa lewat darat ke Mesir, dan juga bisa lewat laut ke Saudi Arabia, karena yang menghubungkan antara Saudi dan Sudan itu adalah Laut Merahnya. Iya, betul. Gitu. Nah, berbicara tentang Sudan ya. Jadi Sudan itu menyimpan banyak keunikan. Salah satunya dari cuaca yang sangat ekstrim. Karena kan kita di Indonesia itu cuaca 30 ke bawah ya, 30 derajat ke bawah gitu. Jarang banget 30 ke atas gitu ya. Pas ketika di Sudan itu tuh langsung drastis perubahan derajatnya, 40 ke atas gitu. Bahkan pernah beberapa tahun yang lalu itu sampai 52 derajat gitu. Sampai 52 derajat. Dan
biasanya apa namanya normal ya, biasanya kalau bulan puasa itu udah mulai mau puncaknya gitu, udah mulai mau puncaknya panas. Dan memang Sudan itu kan terkenal dengan negara terpanas ya, negara terpanas. Nah, terus juga apalagi ya? Nah, terus di Sudan juga terkenal dengan negeri seribu darwis. Kenapa negeri seribu darwis? Karena di Sudan itu banyak ulama-ulama sufi, ulama-ulama sufi. Terus juga apa namanya, di Sudan juga kan biasanya orang-orang tuh kena kalau misalkan dengar kata piramid. Oh, piramid ya. Dengar. Ya, dengar teh, piramid. Dengar sekali. Halo? Halo teh? Ah, oke. Oh, mati ya. Terus juga nah, untuk bahasanya juga kalau misalkan apa ya, kalau misalkan kita punya basic bahasa Arab dan kita memang senang apa namanya bergelut di bidang bahasa Arab itu tuh. Terus juga apalagi ya, terus kalau mata uang di sini nak pakainya pon Sudan, juneh Pakai biasanya kita bilang junih juneh. ya. Kalau Arabnya Iya, junih gitu juneh, ya. juneh Sudan, iya, pon Sudan, juneh Sudan gitu. Terus apalagi Pantesan ya. Pantesan ya sama apa kayak ya? Mesir tapi beda Yang negara. Mesir ya. Pantesan Mesir gitu juga kan juneh kan. orang Sudan itu ya, masya Allah gitu, masih pakai pusaka, kita ngomong pakai pusaka masih dimengerti gitu. Pantesan pernah ketemu sama orang Sudan, bahkan pernah belajar sama beliau gitu, masya Allah. Oh iya, di mana? Masih pas di Aroya gitu, sebelum ke Kuwait gitu, masih di Hmm, Sukabumi. Masya iya iya. Pantesan ya, pantesan orang Sudan itu masih menjaga kepusahannya gitu kan, gak kayak Iya, di betul. kami gitu. Kalau Iya. di kami kan ya kau pakai pulsa gak ngerti, tapi kalau pakai lahjah atau Inggris udahlah gitu. Mm. Terus apa ya? Ada lagi yang menarik di Sudan itu apa? Di Sudan itu kita nggak bisa asal ucap gitu, karena apa ya? Karena apa yang keluar dari mulut kita tuh pasti bakal apa namanya? Pasti bakal jadi kenyataan gitu. Pokoknya tuh banyak banget kejadian-kejadian yang nggak kita sadari, ternyata emang kita sebelumnya udah pernah berucap kayak gitu. Jadi memang kita harus hati-hati, harus sangat hati-hati di Sudan itu kalau misalkan kita mau ngomong gitu. Terus kalau mau doa apalagi, karena memang Sudan itu masih apa ya, masih disebut dan masih apa namanya, tanahnya itu masih apa, masih disebut dengan tanah Saudi gitu, karena memang hanya Laut Merah yang memisahkan Sudan dan Saudi gitu. Jadi memang kalau di Sudan itu kalau misalkan kita ngomong, kalau kita doa, kalau kita berbicara itu memang biasanya suka jadi kenyataan, biasanya suka jadi doa gitu. Oh, al-kalamu doaun. Bicara Iya. itu adalah bagian daripada doa. Iya, betul. Masya Allah. Mungkin teh ada cerita atau cerita terindah di Sudan itu gimana tuh? cerita terindah cerita terindah kayaknya semuanya indah. Ya indah, Sebenarnya mungkin ada tergantung ya, yang paling maksudnya terbesit gitu. Yang paling terbesit di hati teteh itu apa kok selama di Sudan itu? ini sih apa namanya, kayak orang-orang Sudan tuh ramah. Jadi kita tuh emang nggak bisa nilai orang dari fisik, dari penampilan, dari muka gitu. Karena tuh siapa tahu, dan memang orang-orang seperti itu tuh biasanya lebih baik dari kita gitu. Belum tentu orang-orang yang seperti itu tuh apa namanya, belum tentu kita tuh lebih baik dari orang-orang seperti itu gitu. Kan kan orang Sudan itu terkenal dengan itu ya, berkulit apa namanya, berkulit coklat gitu ya. Nah, Hmm. dan memang pas pertama kali ke sini juga pas di bandara itu kaget gitu. Oh, ini beneran manusia gitu. Karena memang apa namanya, murni gitu, kulitnya tuh warnanya beda banget sama orang Indo gitu. Nah, tapi ternyata di balik apa namanya itu semua gitu, fisik mereka yang apa ya, ya nggak sama kayak kita gitu. Mereka tuh punya hati yang sangat lembut, baik banget. Jadi kalau misalkan
kita ketemu di jalan, mau sama orang Sudan ya, mau dia kenal mau enggak, pasti mereka ucap salam, pasti mereka nyapa, dan pasti mereka tuh apa ya, nanyain kabar, mau kenal mau enggak, nanyain kabar keluarga, tetangga sekalian, semuanya ditanyain kabar. Jadi emang bener-bener ramah banget, mereka tuh bener-bener baik gitu. Apalagi kalau misalkan kita udah kenal sama orang Sudan ya, itu tuh bener-bener mereka tuh bakal bener-bener menghormati kita banget gitu. Terus kalau misalkan bulan puasa juga di sini ya, bulan puasa itu biasanya ada begal Ramadan. Jadi orang Sudan itu di pinggir-pinggir jalan menjelang buka itu udah pada siap-siap ngebegal orang-orang yang mau lewat gitu. Jadi mereka udah nyiapin makanan semuanya, terus kita diberhentiin, disuruh buka bareng mereka gitu. Dan memang kalau mereka itu selalu berlomba-lomba dalam kebaikan gitu. Jadi kita banyak belajar sih dari orang Sudan. Terus juga waktu azan itu biasanya mau dia lagi kerja, mau dia lagi di pasar, mau dia lagi jualan, mau dia lagi lagi di mana lagi kendaraan misalkan ya. Itu tuh biasanya mereka kalau udah azan itu langsung berhenti semuanya. Mereka ninggalin dagangannya, ninggalin semuanya. Terus kan kita itu di sini di Sudan itu kan menganut mazhab Malikiyah ya. Jadi memang semua tanah itu suci gitu. Jadi mau di pinggir jalan, mau di pasar itu semuanya langsung sholat gitu. Sholat waktu itu juga dan di tempat itu juga gitu. Mau itu di pasar, mau itu di pinggir jalan, mau itu di mana, pinggir pantai, pinggir sungai gitu. Terus juga di rerumputan gitu, di pasir dimanapun, pokoknya semuanya bisa dijadikan tempat sholat gitu. Jadi dan emang sebenarnya banyak banget sih kalau misalkan cerita tentang Sudan itu, karena memang Sudan itu nggak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan gitu. Iya, Masya Allah. Ini adalah cerita yang terbesit di dalam hati. Teh gitu ya, Masya Allah. Dan itu pun juga ya masih menerapkan akhlak-akhlak Islami pada orang Sudan tersebut ya, ramah terus, nyapa juga, sebagaimana firman Allah juga kan, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi mereka ini orang Sudan, Masya Allah, orang yang kenal maupun kagak tetap disapa, tetap nyapa orang lain, Masya Allah gitu kan. Iya betul. Jadi saudara-saudariku yang rahmat Allah SWT, nah ini mungkin kita ngambil hikmahnya, yaitu kita bisa nyapa orang, baik yang kenal maupun kagak, kita tetap menyapa. Nah karena kita sebagai insan, sebagai makhluk Allah SWT, kita dituntut untuk saling mengenal. Nah yang kita bedakan itu bukan ganteng kagak, cantik atau kagaknya, tapi yang Allah bedakan itu adalah dari sisi ketakwaannya, dari sisi kualitasnya. Kuantitas tidak diperlukan, tapi Allah memerlukan daripada memerlukan kualitasnya. Kualitas kita adalah dari sisi ketakwaannya, sampai mana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin terakhir ada pesan untuk para pemirsa gitu kan? Mungkin ada pesan? Pesan untuk pemirsa apa? Oh ini, ya ada sih satu. Aku bingung. Ini aja deh. Jadi gini, berlakulah baik kepada siapapun itu, karena segala sesuatu yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita. Jadi sebenarnya ketika kita sedang melakukan kebaikan terhadap orang lain, itu tuh kita tuh bukan ngelakuin kebaikan buat orang lain, tapi buat diri kita sendiri gitu. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan, setiap keburukan dan kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita gitu. Masya Allah. Jadi berbuat baiklah kepada siapapun, baik orang yang kenal maupun kagak. Itu intinya ya, pesannya untuk para pemirsa semuanya gitulah. Nah, dan ini juga ya bisa ini ahlak-ahlak orang Sudan yang yang dipaparkan oleh Ustazah Nurul Fadilah ini.
mungkin kita bisa praktekkan satu persatu. Jangan langsung ngamalin ini. Satu persatu lah. Kita amalkan. Ya minimal nyapa orang lain walaupun kagak kenal gitu. Masya Allah. Iya. Terima kasih Ustazah Nur Fadilah atas bergabungnya di talk show Idul Fitri ini. Azam menyapa ya para narasumber. Terima kasih banget ya Ustazah Nurul. Iya, sama-sama. Terima kasih juga sudah diundang, sudah diberikan kesempatan ya. Masya Allah ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itulah talk show spesial Idul Fitri yang dinarasumberi oleh dua orang. Pertama Ustazah Dea Aulia dari Pakistan dan yang kedua adalah Ustazah Nurul Fadilah dari Sudan. Nah, mungkin ini kita ambil hikmahnya, terus perilaku-perilaku yang tadi dipaparkan oleh dua narasumber kita, baik Ustazah Dea maupun Ustazah Nurul juga. Yang penting berakhlakul karimah kepada siapapun. Nah, insya Allah di hari esok, di hari Jumat, talk show tetap jalan bersama satu narasumber kita yaitu Al-Ustaz Adi Kusbimantara, yaitu salah satu tokoh agama di kota Depok insyaallah taala. Nah, bagi yang ketinggalan nonton, silakan buka YouTube-nya, yaitu channelnya yaitu Azam Mutaki Official, atau juga cari di linknya ada di IGA. Ya, oke. Saya Muhammad Azam Mutaki. Saya mengundurkan diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.